Bilang saya mau balik lagi, itu nasi saya gini, itu berlendir bang. Baunya gak enak bang, itu nasi baru matang bang. Saya kayak gini, kok kayak gini sih, saya cium itu bau banget. Pas saya ngebuka nih kamar mandi ini bang, yang kosong, itu ada sosok kayak gini bang. Jadi lidahnya itu panjang, ngejilatin lubang kloset bang. Itu kurus, mukanya tua, matanya tuh belok. Nggak pakai baju tuh kayak apa ya, tulang sama kulit doang, rambutnya jarang-jarang gini. Saya jadinya kayak, ini bubur masih banyak lagi. Jadi kita jualan itu nggak pernah habis bang. Yang bingung kayak gitu, tapi duit banyak terus. Dengerin lagi, namanya kita penasaran kan, bangun bang. Karena suara itu kenceng banget di samping saya. Suara saya duduk nih bang, saya ngeliat ke imam nih. Kan dia pas dari kerokin saya nggak pakai baju bang, karena posisinya kan dingin gitu, dingin panas dingin, jadi kayak apa ya, gerah tapi dingin. Dia buka baju kan, dia tidur, saya nengok ke dia, itu sosok lagi duduk kayak gini bang. Duduk, tangannya itu megang tangan si imam kayak gini, lidahnya itu ngejilatin ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Luar Nalar channel ini. Bukan di luar Nurul ya. Kali ini kita kedatangan tamu nih, mas kita atau abang kita. Boleh diperkenalkan sedikit mas kita? Ya, nama saya Angga, saya dari Cibinong. Bang Angga ini akan menceritakan pengalamannya. Boleh di-spill sedikit deh cerita pengalamannya ini. Jadi kejadiannya itu di tahun 2022 bang. Saya sama sepupu ini dapat kerjaan di daerah Jogja nih, buat jadi apa namanya, tukang dagang bubur ayam gitu loh. Awalnya itu ya kita nggak ada kecurigaan, tapi lambat laun kita berhari-hari di situ, ternyata saudara saya jadi tumbal bang. Waduh. Ya, ini jadi apa namanya, karena kan sebelumnya teman saya ada yang kerja di situ juga nih, dia sudah sempat melarang karena sebelumnya juga ada. Cuma dia nggak berani ngomong gitu loh, biar saya sama ponakan ngejalanin gitu. Oke, itu sedikit cuplikan dari Abang Angga cerita masalah tumbal. Lanjut nih, cerita lengkapnya akan Bang Angga perkenalkan masalah tumbal ini. Gimana Bang Angga? Jadi posisinya itu mungkin kejadiannya di tahun 2022 tuh bang. Kalau bulannya saya mungkin September atau Oktober ya. Saya itu kan di Pemalang nih, daerah saya dekat pesisir. Saya di situ lagi nganggur, kebetulan belum kerja kan. Si bos ini tuh masih satu temen nih, satu tongkrongan sama abang saya atau om lah, om Herman ini. Pada satu ketika itu om saya nawarin saya bang, mungkin karena ngeliat saya nganggur gitu ya. Dia main ke rumah nenek nih, kebetulan kan saya sama nenek doang nih. Keluarga saya di Cibinong. Dia main ke rumah nenek, dia nawarin kerjaan bang. Kayak, kamu mau nggak kerja? Kerja apaan mas? Jualan bubur. Saya masih di situ jualan. Saya kan nggak pernah jualan gitu bang. Emang tipe yang pemalu gitu loh, harus berinteraksi banyak orang. Kalau sendirian saya nggak mau. Yaudah kalau ada temennya emang mau. Om saya gitu tuh bang. Yang nggak tahu juga, saya masih kayak gitu kan. Akhirnya ya masih lanjutin ngopi, nongkrong sama teman-teman tuh. Kebetulan kan rumah nenek depannya buat base camp kita lah, anak-anak pada main gitar, ngopi-ngopi di situ. Besokannya tuh om saya ngabarin lagi, ngechat tuh lewat WA, dia ngechat. Ya udah nih tadi saya udah ngomong, bosnya namanya si Oban nih. Udah ngomong sama Oban, kalau kamu mau nyari teman buat nemenin kerja bareng nggak apa-apa katanya. Saya bilang di situ, gimana ya? Masih bingung sih bang, satu posisinya kan masih ya enak aja gitu daripada kerja gitu, posisinya masih enak. Akhirnya om masih daripada nganggur-ngangguran, nongkrong-nongkrong aja jelas, udah jalanin dulu. Saya mikir tuh bang mau ngajak siapa gitu loh, mau ngajak teman. Sempat di tongkrong itu kan saya mau ngajak teman, nggak mau, enggak lah ngapain kerja kayak gituan. Saya nawarin lagi ke teman yang satu juga nggak mau nih. Tiba-tiba saya kepikiran, saya punya sepupu nih bang, namanya Imam. Dia baru lulus sekolah nih, STM. Dia itu lagi nunggu kerjaan di Cikarang, karena bagian, apa ya, dia kerjanya di Astra gitu loh. Dia masih nunggu panggilan, saya coba nih nawarin ke dia. Saya main ke rumah,
si Imam nih, kebetulan masih saudara juga. Akhirnya saya main besok malamnya tuh naik motor ke rumah si Imam. Karena jarak dari rumah saya ke rumah dia nggak terlalu jauh bang, masih satu kampung gitu. Saya main ke dia, saya nanya ke Bude tuh, Bude Anah kan namanya. Bude, si Imam ada nggak? Ada tuh di belakang. Panggilin Bude, masuk aja, mau panggil. Saya masuk tuh bang. Di situ saya manggil Imam buat ke depan kita ngobrol. Mam, mau nggak kerja mam? Kerja apaan mas? Jualan bubur. Dah, jualan bubur emang mas pernah jualan bubur? Nggak pernah, makanya ini mau gitu loh. Ah, enggak mas. Si Imam sempet kayak gitu tuh bang. Nggak mau jadi kayak nolak gitu. Ini di Jogja loh, tempatnya enak gitu, bisa jalan-jalan. Saya bujuk kayak gitu tuh bang. Yaudah ntar deh. Saya pikir-pikir dulu, si Imam sempet kayak gitu. Gue pikir-pikir udah, kalau nggak betah ya udah balik. Yang penting kita nyampe sana dulu nih, kan belum kita kerjain, jadi nggak tahu bang. Yaudah ntar, dia masih belum ngasih jawaban. Dia masih belum bisa ngasih jawaban. Akhirnya ya udahlah, kan kita beda tongkrongan juga kan, umur juga kan jauh tuh bang selisihnya. Saya nongkrong di situ sama temen, beda nih bukan di rumah nenek saya nih, di salah satu temen lah, ada di situ namanya si Agil. Si Agil ini ternyata mantan karyawan dari bos itu bang, pernah kerja di situ. Dan dia nanya ke saya nih, enggak, kamu katanya diajak Oban. Lah kok kamu tahu Gil? Iyalah orang dia kesini nyari karyawan. Jadi si Oban ini nyari ke kamu, saya nyari karyawan bang, buat diajak kerja bareng gitu loh. Ternyata si Agil nolak karena dia udah pernah ngerasain ikut dia gitu loh. Mending kamu nggak usah deh, si Agil ngomong kayak gitu ke saya tuh bang. Nggak usah gimana Gil? Ya nggak usah, udah mendingan nyari kerja yang lain nunggu. Saya masih bingung kan nih, orang nggak usah tapi nggak tanpa alasan yang jelas bang. Si Agil akhirnya ngomong kayak gini, yaudah kalau kamu nggak percaya dari omongan saya tadi mending nggak usah, nunggu Aji. Aji juga ikut juga nih bang, sama si Agil satu berangkat bareng gitu. Mantan karyawan juga, kita lagi di rumah Deden itu ada Agil juga kan, rumahnya depan-depan tuh bang. Masih di situ ngobrol, nongkrong lah, nyanyi nggak jelas. Si Aji datang nih, si Agil langsung ngomong, Ji, dipanggil nih sama si Agil, Ji sini Ji, nyamperin. Si Angga mau ikut si Oban sambil ngomong ketawa gitu. Langsung si Aji ke saya bang, ikut Oban? Iya kenapa? Nggak usah, nggak enak. Sumpah nggak usah, mending nggak usah nih. Ya, kamu doang kali yang enak, kan saya belum ngerasain gitu bang. Mungkin dia nggak betah ya, ada problem sendiri atau gimana kan. Itu tahu. Masih perkiraan ya, berarti ya, perkiraan. Karena cerita Agil sama si Aji itu tadi. Belum detail ya. Belum detail. Ya pikiran saya masih kayak, ya dia ada problem kali atau gimana kan. Akhirnya yaudah kalau mau ya jalanin aja, lihat nanti ntar juga tahu kok si Aji gitu. Ya udah kita lanjutin malamnya. Ternyata nomor saya itu udah dikasih sama abang saya nih ke bosnya. Dia ngechat tuh malaman jam 11-an kayaknya, kayak saya masih nongkrong di situ, dia ngechat. Nomor baru kan, dia nelpon. Di mana enggak? Nanya ini siapa? Dia Oban. Ya kenapa bos? Udah dapat teman, digituin kan. Ada sih bos. Ya udah ntar kita berangkat 2 hari lagi. Ada situ. Ya udah bos. Ya saya udah siap-siap tuh bang, mesti kayak ya udahlah jalanin dulu deh. Lagian saya mau ponakan gitu loh, biar nggak sepi-sepi banget. Terus seandainya saya berangkat sendiri, saya nggak mau. Kalau ada temennya, apalagi saudara kan bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu bang. Udah masih biasa nongkrong, tiba-tiba di 2 hari kemudian jam 8 malam dia ngabarin, kamu di mana? Saya masih nongkrong nih bos. Hari ini nih kita berangkat nih malam ini jam 9-an. Berangkat dari mana nih bos? Saya bilang kayak gitu. Maksudnya tempatnya di mana penjemputannya? Yaudah kamu ke rumah si Imam aja, ntar bos ke situ gitu sama travel. Saya langsung tuh jam 8 balik ke rumah, prepare mendadak kan. Saya menuju ke rumah Imam. Di situ saya ngomong, mana Imam? Udah, ayo mas. Udah kamu beres-beres baju dulu, tuh prepare. Ntar dijemput di sini. Sambil nunggu bosnya datang itu ya kita ngobrol di situ sama dikasih jangan lah dari ibunya, membawanya. Kemudian kan dia nggak punya ini bang, kakak nggak punya adik, jadi semata wayang. Dia semata wayang. Ya ibunya sebenarnya kayak mau ngelepas juga berat. Saya nih bocah baru lulus gitu, udah disuruh kerja. Cuma kan karena ada saya kan bisa di-handle lah, masih saudara, bisa ngajarin yang baik-baik gitu. Kita masih ngobrol, bisa ngopi. Travel itu datang bang, karena kebetulan rumah dari Imam ini deket jalan. Travel datang, ternyata bos saya nih, karena udah siap, udah bos, udah masuk-masukin tas.
yang menaruh tas kan di belakang. Kebetulan pas itu travel cuma diisi 4 orang, saya, Imam, bos, dan supir travelnya nih bang. Udah pamit, kita minta doa kan, ninggalin nih bang, meluncur ke Jogja. Perjalanan jam 9 kita udah meluncur, nyampe Temanggung tuh sempet ngeres jam 11-an lah, ya setengah 12 jam 11 tuh ngeres buat makan-makan. Asik bang awal-awal, jadi kayak asik kayak gini kok si Aji sama Agil ngomongnya kayak gitu. Ya kirain ya mungkin sama dia doang kali. Asik bang orangnya bang. Oh asik nih, komunikasinya, Asik, ngobrolnya nyambung gitu. Iya gitu kan, kerasa nyaman nih baru awal-awal. Nggak tahu ke depannya ada hal yang nggak masuk di logika saya gitu loh. Udah nyampe makan, ngobrol lagi, sempat dibeliin rokok. Setelah makan di res, kita jalan lagi nih ke Jogja. Nyampe itu setengah 2-an tuh bang dini hari. Nyampe, saya ngeluarin kerupuk, ngeluarin kacang, betul kan belanja di Malang nih bos ya. Satu kampung sama saya juga bang. Belanja, keluarin, saya diajarin diarahin nih kamar kamu ini. Jadi buat rumahnya itu rumah tua bang. Kamar itu ada 3, di depan itu ngebuka pintu ya, ruang tamu itu ya buat kita Ngobrol ya? bukan kerupuk kayak segala macam gitu loh, bahan-bahan ya, bikin bahan-bahan. Kamar itu ada 3, di depan itu punya bosnya sama istrinya, di tengah kamar kosong, saya di kamar ketiga nih. Jadi satu kamar cuma beda kasur bang, tidurnya kayak gini nih, ini saudara, ini saya, dan 2 kasur, bukan bareng kayak gini, enggak kayak gini. Di situ terus ada kamar mandi juga 3. Sini punya bosnya, tengah punya saya, di sebelah sini saya nggak tahu. Kosong juga. Maksudnya nggak pernah dipakai gitu. Nggak pernah dipakai. Terus ada sumur tua nih, sebelum toilet atau sebelum kamar mandi itu ada sumur tua pak. Di situ disuruh istirahat, udah kamu istirahat aja berdua tuh masuk kamar. Ntar kita besok diajarin, kamu juga nih enggak. Udah ngomongin si Imam tidur jangan begadang. Ya udah tuh bang, saya tidur sama si Imam. Di jam 4 sorean dibangunin bang, dibangunin sama bosnya tuh. Bangunin, kita diajarin nih cara ngegoreng. Oh langsung hari itu? Iya, jadi kan kita jualannya besoknya bang. Kalau bubur kan kita harus masak-masak banyak dulu nih, baru besoknya jualan. Kita diajarin ngegoreng kerupuk, ngegoreng ayam biar nggak cepet basi, terus bikin cakwe, sambel segala macam bang diajarin. Kelar-kelar nyampe jam 8 malam, udah kelar semua. Besok kita jualan, kamu jangan begadang. Kita jualan tuh setengah 5 subuh gitu. Jadi jam 4 udah bangun, mandi gitu. Dan iya bos, kita masih di situ, masih santai ya mah. Besok kita jualan mah, jangan begadang udah tidur ya mas. Tidur di jam 4-an lebih dibangunin nih bang, buat mulai jualan. Jarak dari rumah bosnya sampai ke pangkalan mungkin 700 meter bang. Gerobaknya gede juga, terus jalanannya agak naik. Kita di situ mandi, jualan nih satu gerobak 3 orang. Bertiga. Sebenarnya tuh bosnya punya 2 pangkalan bang. Cuma yang satu itu udah mati. Ada kisahnya juga, cuma saya belum tahu di awal itu kan. Jadi setengah 5 itu kita udah mulai jalan nih bang, dari rumah ke pangkalan bang. Ya jaraknya mungkin 600 atau 700 meter ya bang. Karena kan agak naik juga. Ternyata nyampe ke pangkalan ini kirain saya ruko gitu bang. Ternyata bongkar pasang, pinggir jalan gitu lah. Itu lo masih ditemenin sama bos lo? Ini jualan hari pertama. Saya jualan di situ, masang tenda segala macem. Di depannya itu ya adalah bakpia terkenal bang di Jogja, oleh-oleh. Saya di situ karena saya tipikal orang yang malu gitu bang. Jadi saya ngehandle-nya bagian nyuci piring, nyuci mangkok, nganterin bubur gitu bang. Yang bagian di gerobak ponakan saya sama bosnya nih. Saya nggak bisa kayak ya suka tremor gitu kalau yang beli terus ini kayak cewek apa gimana kan. Tremor bang. Ada cewek gitu maksud lo? Tremor. Bisa saya nggak ada kepikiran buat coba gitu. Ponakan saya kan pede emang, dia berani lah, kalau saya enggak. Di situ hari pertama kita jualan ya lancar-lancar aja bang. Emang sih penjualannya lumayan nih. Cuma ya udahlah, sehari lancar, 2 harinya juga sama, bosnya masih ikut nih bang. Biasalah rutinitas kita, balik sore masak-masak lagi, sate segala macem. Ya rutinitas kita mau jualan aja bang, bahan-bahannya. 3 hari juga sama, ya kayak gitu-gitu aja loh. Karena itu kondisi penjualan ya, bagus? Bagus, cuma ya gak sejanggal nanti bang pas kita jualan berdua. Hari ketiga kita masih ditemenin, kayak hari ketiga baliknya itu bosnya sempat ngomong bang, kayak nah kayak gini semangat kerja, bos juga kan dulu
sempat ngegembel dalam arti dia nyari rongsokan. Sekarang dari hasil nih berhasil 2 tahun doang tuh bang. Rumah udah gede banget bang di kampung bang, paling gede di rumahnya. Saya mikir sih, iya enak nih penjualan bubur cuma segitu, hasilnya bisa berkali lipat bang. Hari keempat itu bosnya ngomong, nih kamu udah jualan berdua, udah bisa kan? Cara masak bubur kayak gini, cara bikin cakwe segala macem, udah bisa bos. Ya udah kamu jualan berdua. Jadi di hari keempat ini bosnya nggak ikut bang. Kita jualan berdua, jadi lebih apa ya? Lebih bebas. Iya, satu lebih bebas tanpa tekanan gitu. Kan kalau kita ada bosnya ngerasa nggak enak lah. Padahal kan bagiannya udah dibagi. Cuma tetap aja kalau ada bos kan ngerasa mau duduk kan segala macam nggak enak. Kita jualan berdua biasa. Saudara saya di depan gerobak, saya nyuci mangkok. Itu jaraknya nggak terlalu jauh bang dari sini ke Abang gitu. Jadi munggungin loh saya. Nyucinya kan di situ juga. Jadi tiba-tiba di jam 9 pagi, ponakan saya ngomong ke saya bang, Imam ini, Mas, sini nih mas. Saya posisi lagi nyuci mangkok. Apaan sih mam? Udah mas ini mas, sini. Apa? Udah ngebuka laci nih bang. Itu duit semua bang, 100 ribuan, 50 ribuan. Kaget. Lah, ya mungkin punya orang dalam hati, ya ini kali ya penjualannya. Enggak mas, saya nggak pernah ngebuka laci. Dari awal sama bosnya aja, bosnya nggak pernah ngebuka laci. Karena kan di laci itu ada khusus duit. Terus kalau kita jualan ada pakai toples tenggo gitu bang. Oh, toples tenggo itu buat jual beli, maksudnya yang hari itu. Hari itu juga emang tiap hari pakainya. Masuknya ke sana gitu. Dan laci itu nggak pernah tahu, si Imam nggak tahu dan saya apalagi kan, bagian saya kan beda. Ya mungkin punya bosnya kali lupa. Saya mikirnya gitu kan. Masuk sih mas lah. Yang beli dari tadi orang duitnya ditaruh di mana? Di sini, di toples. Emang dari awal itu di toples terus bang. Laci itu nggak pernah dibuka. Ada dibuka sama Imam tuh diambil kayak gini bang, duitnya bang. Itu banyak banget bang. 6 jutaan, 7 jutaan mungkin. Ya kita nggak curiga, mesti kayak, oh mungkin duit bosnya lupa kali. Hanya udah seperti biasa dan kita jualan nggak pernah habis bang. Ternyata bang. Nggak pernah habis. Jadi bubur itu yang ngomong dibikin 7 porsi, 10 porsi itu masih ada. Kan dari awal pas ada bosnya kan kita nggak pernah nanya bubur ya. Terus nggak tahu kan yang ngebuang juga bosnya nih bubur. Sisa itu sisanya bosnya yang buang. Iya, sisa terus bang bubur bang. Di situ hari pertama akhirnya saya punya pikiran buat dikasihin ke tukang parkir lah, pengamen lah gitu bang. Jadi biar nggak mubazir gitu, disedekahin. Hari pertama saya kasih biasa rutinitas kan, nyuci dandang, nyuci yang lain gitu, bersihin gerobak. Jadi lo setiap pulang habis. Iya. Setelah lo kasih itu. Habis. Biasanya tidak gitu ya. Biasanya bos lo yang buang. Si Obang itu yang buang. Iya. Dari situ 2 hari saya bagiin, 3 hari saya bagiin, di 4 harinya bang dia tahu bang. Tapi dia nggak negur saya di jalan, jadi dia tahu saya lagi ngebagi ini. Dia negurnya di rumah. Jadi posisi dia lagi depan rumah tuh pas banget duduk di depan pintu ya. Dia duduk di depan pintu, dia buka baju bang. Telanjang kayak gini dia ngomong, kenapa dibagi-bagiin? Dengan ada kesel bang. Ya ini bos, daripada mubazir kan, itu bukan hak kamu. Kamu itu yang gaji saya dan macam-macam. Pasti gimana sih orang? Gitu kan dalam hati. Saya ngomong, ya daripada dibuang mending disedekahin bos. Urusan saya itu. Terus kayak gitu bang, marah. Jadi kayak tiba-tiba beda gitu loh. Ya wes mabok. Itu perawakannya berubah seperti dari biasanya. Iya, jadi kayak marah banget. Ya bingung dong mas. Dan lu baru ngeliat itu. Baru ngeliat. Dia marah. Mikir beda aja gitu loh bang. Dan anehnya nih bang, selama 3 hari itu kan ponakan saya ngebuka laci terus. Itu duit masih ada terus bang. Sama jumlahnya. Sama. Kalau ponakan lu pas lu baru datang buka laci nggak? Enggak. Oh enggak ya? Dia tiap kan kita datang itu langsung rame nih bang, langsung beli, jadi nggak sempat ngebuka laci. Maksud gue siapa tahu kecek nih pas pagi-pagi pas dibuka laci ternyata kosong gitu. Ada. Tapi itu ada terus duitnya. Oh ada terus. Dan anehnya kalau abang punya usaha, punya karyawan otomatis kan ditanya hari ini habis atau hari ini dapat berapa kan gitu. Dia nggak pernah nanya sama sekali bang. Nggak pernah nanya. Makanya mas, kok duitnya masih ada, ya udah biarin dia lupa sampai 3 hari nih bang. Cuma ya udah, ya bukan hak kita, udah jangan dia apa-apain. Dia punya bosnya udah lupa kali dia. Enak ya duit kayak gini aja sampai dia lupa saking duit banyaknya gitu. Ponakan saya sempet ngomong kayak gitu bang, udah nggak usah.
hari pertama itu kan, hari keempat itu kan mulai dimarahin nih bang. Hari kelima saya jualan berdua, berarti kan udah 8 hari nih saya nih. Nggak habis, nggak berani dong dikasihin lagi, karena kemarin kan ditegur. Marahin, ya. Saya jadinya kayak, ini bubur masih banyak lagi. Jadi kita jualan itu nggak pernah habis bang. Yang bingung kayak gitu, tapi duit banyak terus. Dan duit itu masih ada terus, kan bingung. Udah, ya, terus ini mau dibuang di mana ya? Akhirnya jualan setengah 11 kita balik. Saya ngeluarin tuh dandang kalau ada buburnya, kan agak berat tuh bang. Sisa. Ya. Si bosnya di depan. Ini taruh di mana bos? Tuh, kamu kan lihat kamar mandi. Kan kamar mandi ada 3. Yang sini punya bos, yang tengah punya saya nih berdua. Yang ini kan kosong. Buang aja yang di kosong. Posisi saya lagi ngangkat ini, Imam tuh bawa peralatan yang lain tuh bang, lagi nyuci di sumur. Saya ngangkat tuh dandang, saya bawa ke belakang bang. Pas saya ngebuka nih kamar mandi ini bang, yang kosong, itu ada sosok kayak gini bang. Jadi lidahnya itu panjang, ngejilatin lubang kloset bang. Itu kurus, mukanya tua, matanya tuh belok. Nggak pakai baju tuh kayak apa ya, tulang sama kulit doang, rambutnya jarang-jarang gini. Dia tuh gini, kaget kan saya. Wah, saya lari. Kebetulan kan saya bisa juga, sih kayak hal-hal kayak gitu ngeliat bang. Itu lagi ngejilatin bang, jadi dia ngejilat apa nih? lubang kloset. Yang Lubang biasa kloset bosnya ngebuang bubur ke situ. Jadi itu panjang lidahnya. Dari dia nongkrong nih di WC duduk, lidahnya nyampe kayak ngejilatin kayak gini. Saya kan baru kebuka. Saya tinggal tuh dandang, saya lari. Si Imam kan saya berarti lewatin belakangnya Imam nih, lagi nyuci. Di sumur itu ya? Iya, di sumur. Saya lari nih ke kamar saya bang, di depan. Si Imam nyamperin saya nih bang. Kenapa mas? Ada setan mam. Setan apaan siang-siang kayak gini? Nggak percaya bang. Apaan bang si Imam? Serius mam, sumpah saya bilang ada setan tadi tuh. Ya nakut-nakutin mas. Kan dia juga tahu saya peka kayak gitu bang. Ada mam, udah sumpah, ada. Dia masih nggak percaya kan, akhirnya kita berdua nih bang. Mana ayo coba. Itu dandang kan saya jatuh bang. Belum sempat ngebuang ke lubang. Itu nggak ada bang. Nggak ada pas lu datang berdua tuh. Itu nggak ada. Gue sampai keringetan nih, mas. Dari situ udah mulai saya kayak bingung loh. Tadi beneran apa halusinasi sih? Kayak mungkin ada perasaan takut dari saya sendiri gitu loh. Akhirnya saya ngebuang berdua. Imam ngelarin, biasa tuh jam siang itu istirahat bang, tidur. Tiba-tiba sore itu jam 4-an itu bosnya nih bang, izin ke kita bang, buat balik ke Pemalang. Ngomong sama kita nih, enggak, manggil saya kan lagi tidur. Saya bangun sama Imam, ngobrol. Ini bos mau balik ke Pemalang. Ini barang-barang udah distokin semua. Kamu tinggal jualan berdua. Saya lebih bingung lagi bang, dia baru ke Pemalang kan. Baru mungkin 8 hari, 9 hari. Ngapain? Balik lagi loh. Gak ada 2 minggu, 8 hari. Dia balik, tapi cuma pikiran kita berdua, ya udahlah. Kita rada agak bebas gitu, bisa keluar gitu. Akhirnya sama si Imam ini bang, abis maghrib saya mutusin buat jalan-jalan nih. Kan ditinggalin motor nih Mario. Imam, kamu pengen lihat Mario Boro nggak? Ayo mas, udah yuk, mandi-mandi kita keluar. Saya mutusin jalan-jalan ngelilingin Jogja nih bang, dari Malioboro, dari Pasar Kritian, sempat beli jajan di situ lah, nongkrong sana. Saya balik itu jam 1 tuh bang. Yang harusnya saya ngebungkusin sambel gitu sama kuah, itu saya pikir ntar aja lah pas di dagangan. Saya bilang gitu, akhirnya udah tidur, kita bangun lagi 4:30 di jualan. Itu si Obang ngasih tahu berapa lama dia pergi? Enggak. Oh enggak. Dia nggak ngasih tahu sama sekali. Intinya dia mau balik gitu. Setelah kita mutusin tidur dari main itu di bang jam 1-an. Jam 3:30 saya denger teriak-teriakan orang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidur gini sambil apa sih ini? Jadi saya tidur tapi didengar banget bang. Allahu Akbar, Allah. Saya bangun kan, lihat si Imam itu lagi goyang-goyang kayak gini bang. Dia sambil kayak gini tuh, Allahu Akbar, teriak-teriak. Saya bangun kan, kenapa? Itu keringet dingin bang dia bang. Saya dudukin, kenapa bang? Dia mimpi dikejar sosok yang tadi siang saya lihat di kamar mandi bang. Itu deskripsinya sama? Iya, persis yang saya bilang itu, tua, mukanya kayak tuyul, tua, kering itu yang lidahnya panjang. Dia mimpi kayak gitu bang.
Ternyata di hari dia mimpi, ibunya juga sama bang. Di rumah, di rumah. kampung. Cuma dia nggak mau nelpon ke imam karena dia masih baru kerja nih, nggak enak. Itu kejadian setelah si imam almarhum bang. Ibunya cerita. Dia mimpi dikejar tuh bang sosok itu. Jadi sosok itu tuh nggak lari bang, kayak loncat-loncat kayak kodok gitu bang. Kayak gini kata imam. Oh udah tuh mimpi ya kan. Udah hati-hati aja. Mas ngomong tuh nggak bohong. Dia udah mulai kepikiran tuh bang. Udah tidur lagi sejam lagi. Lumayan buat istirahat kan, kita kebangun 3:30 bang. 3:30 harus jualan. Tidur. Akhirnya kita mesti tidur lagi bang. Tidur lagi ya mungkin dia pikirannya kemana-mana ya bang. Bangun 4:30 dia sakit nih bang. Dia sakit, saya bangunin badannya emang panas bang. Katanya sih panas dingin dia. Demam lah ya. Demam. Saya bilang, bang, kenapa? Beriang mas, saya mas. Nah, gimana? Saya jualan sendiri nggak mungkin bang. Satu ninggalin imam, masa satu lagi saya harus jualan sendiri gerobak, yang gerobaknya gede, susah gitu loh. Bingung bang, serba bingung sih saya. Mana ya kayak gini? Akhirnya saya pagi-pagi itu kan belum kenal tetangga mana-mana sekitar gitu ya. Belum kenal kan. Akhirnya saya beliin obat warung bang. 6:30 tuh saya keluar nyari obat warung lah. Buat diobatin nih bang. Sama makan bubur kan, bubur kita dari sore nih bang. Jadi dimasak itu apinya kecil bang. Jadi anget terus tuh bubur, saya ambilin bubur buat ini makan nih, minum obatnya. Dia doang, akhirnya saya pusing ya juga nemenin dia tidur. Jadi dia kita itu nggak jualan sama sekali bang. Pada hari itu? Iya, setelah bosnya pulang itu kita udah nggak mulai jualan. Bosnya udah pulang tuh? Enggak, bosnya kan pulang ke Malang. Oh iya. Bosnya pulang ke Malang, kita nggak jualan sama sekali. Karena kan tadi si Imam sakit. Hari pertama si Imam sakit, ya saya serba bingung gitu, gimana kerokin. Saya sempat ngerokin dia tuh bang, badannya tuh panas banget bang. Gimana ya mau periksa, saya nelpon ke om saya nih, Om Herman, saya nelpon, mas, si Imam Priang nih gimana? Om saya ngomong, makanya jangan banyak begadang, waktunya istirahat. Udah dibeliin obat belum? Udah tungguin. Udah tuh bang, hari pertama dia sakit ya saya nelpon kan, baru nih bang, malam keduanya dia sakit. Itu kejadian itu jam 2:30 tuh bang. Dari arah belakang kamar mandi. Kamar mandi yang ketiga itu maksudnya, yang bukan punya lo sama si Obang? Ya intinya dari kamar mandi yang mana nih, kan posisi saya di kamar nih. Oh iya. Sama si Imam. Dan kamar itu nggak ada pintunya, pakai hordeng doang. Hordeng dan jaraknya segini nih, ada space segini. Jadi kan kesini kelihatan. Saya lagi tidur, Imam ya udah nggak bisa ngomong tuh, udah nggak karuan mungkin ya. Saya denger itu suara suara babi bang. Jadi itu dari belakang bang, masuk ke kamar yang kosong yang di tengah-tengah kita nih. Tuh, kamar saya sama bosnya di tengah-tengah. Dia masuk ke situ terus kayak garukan kayak gini bang. Kan tembok kita pakai triplek, jadi kayak digaruk. Kayak gini. Itu muter bang, jadi kayak letter L bang. Saya bangun kan di situ. Saya coba dengerin lagi, sama bang. Suaranya itu dari kamar kosong ini kayak belok lagi ke letter L ke belakang. Dan kayak ada bayangannya doang di bawah hordeng yang saya bilang tadi kan ada space nih. Cuma sosoknya itu nggak kelihatan, kayak bayangannya doang itu mencari. Suaranya persis kayak babi bang. Ya itu mungkin pikiran saya aja yang ngebentuk kayak gitu loh, guys. Tapi masih bang, dari belakang ke kamar tengah nih yang kosong, muter lagi ke belakang lagi. Saya maksain buat tidur nih bang. Itu kejadian dari 1:30, jam 2 deh. Saya maksain tidur, kok suara tambah kesini tambah kayak di deket, kayak masuk gitu bang. Saya dengerin lagi. Namanya kita penasaran kan, bangun bang. Karena suara itu kenceng banget di samping saya. Suara, saya duduk nih bang. Saya ngeliat ke Imam nih. Kan dia pas dari kerokin saya nggak pakai baju bang, karena posisinya kan dingin gitu. Dingin, panas dingin, jadi kayak gerah tapi dingin. Dia buka baju kan. Dia tidur, saya nengok ke dia, itu sosok lagi duduk kayak gini bang. Duduk, tangannya itu megang tangan si Imam kayak gini. Lidahnya itu ngejilatin ke sini. Lidah yang biasa ngejilat kloset itu ke sini. Ke dada. Jadi kayak dijilatin kayak gitu bang. Di situ saya nge-freeze. Maksudnya dalam hati itu kayak, ini apaan sih? Itu benar-benar nyata bang. Dan Imam gak bangun sama sekali. Itu posisinya dia menduduki Imam atau di sampingnya? Oh di samping. Jadi kayak orang nungguin orang sakit kayak gini. Jadi ini meja ini Imam gitu, dia duduk gini ya? Iya.
kayak gini persis nongkrong. Jadi kan dia nggak duduk kayak nongkrong gitu, sambil ngejilatin kayak gini bang. Saya dalam hati kan, bangun sih, ini apaan sih, ini apaan? Takutnya saya yang halusinasi. Gitu. Saya coba baca-baca sebisanya bang, masih bang, itu ya 40-30 detik ada itu bang. Saya bawa merem, saya bangun lagi, sosok ini udah nggak ada bang, hilang lagi. Saya nggak mau berani tidur kan, saya ke depan nih, ke pintu depan, ke pintu keluar gitu. Saya duduk di situ ngerokok aja, ada suara dari masjid nih, aja dari situ udah mulai agak tenang gitu. Saya nungguin bang, saya goyang-goyangin bang, dia nggak bangun bang. Kayak mungkin gitu-gitu dong, gigil gitu ya. Gigil aja gitu. Terus tambah bingung lagi kayak gini, gimana? Setelah 2 hari itu, malam kedua kan, malam ketiganya nih bang, berarti kan 3 hari nih bosnya. Itu dia datang sore bang, saya lagi nemenin imam, si bos nih datang, manggil kan dari luar, enggak, saya keluar, sambil saya nanya imam, kamu semalam nggak ngerasa apa? Ya imam nggak jawab sama sekali bang, kayak dia aja, udah nggak karuan banget lah, kayak orang yang udah udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Makan aja udah enggak, dia udah saya paksain minum obat sekali doang, itu yang pertama sakit. Setelah itu udah dia nggak minum obat, nggak makan. Nah, saya bingung kan, terus ini gimana lagi? Kalau ada duit mah kayaknya kayak ke klinik gitu. Cuma kalau di bawah saya sendiri, dia aja udah nggak bisa berdiri, dia sama sekali udah nggak bisa nongkrong bang, udah tiduran aja. Tuh bosnya manggil, lihat barang-barang masih ada, negur tuh bang, ini kok barang masih ada, kamu nggak jualan? Iya bos, nggak jualan. Si imam sakit, dimarahin tuh. Makanya kalau waktunya kerja jangan main-main keluar. Padahal saya nggak ngomong ke dia bang, dia tahu bang kalau kita jalan-jalan keluar gitu loh, yang ngilangin penat lah. Iya bos, udah ini yang belum apa aja tuh, buangin yang pada basi. Akhirnya saya yang bikin cakwe segala macam, saya handle sendiri kan. Besok kita jualan. Udah tuh bang, hari malam itu saya yang ngerjain semuanya. Dan imam juga kan, maksudnya bosnya nggak dibawa ke klinik atau segala macam. Sama dia tuh dicuekin aja Bang. Itu sebenarnya kayak perasaan saya juga. Ini orang kok nggak ada hati nuraninya gitu loh. Ditanya kayak apa segala macam, enggak. Cuma nanya ke saya, udah dibeliin obat. Udah bos, oh ya udah, gitu doang. Cuek bang. Setelah saya tidur, malam habis ngerjain semua tuh saya handle. Subuhnya itu kan saya bangun nih bang, buat jualan berdua nih sama bosnya. Saya sempat ngebangunin si imam bang, kayak bangun bang, minum obatnya, pengen sembuh apa enggak? Diem doang bang, udah nggak respon. Dan saya juga ya udahlah. Akhirnya jualan, berangkat, biasa kan, bosnya di bagian gerobak, saya bagian nyuci tuh. Balik dari dagang nih bang, ya sempat saya semua handle, dan balik lagi dandang ini yang ngebang kan bosnya. Saya ngerjain tugas yang kemarin imam ngerjain tuh, kayak yang lain ngelap gerobak. Siang itu saya mau makan nih bang, sebelum saya mau tidur niatnya mau makan dulu. Itu nasi baru baru mateng, ceklek gitu. Kan bosnya ngomong baru mateng, saya mau makan, saya sempat nyentuh nih bang ke piring. Kan itu masih berasap ya, saya taruh dulu, saya ke belakang buat kencing bang. Giliran saya mau balik lagi, itu nasi saya gini, itu berlendir bang. Baunya gak enak bang, itu nasi baru matang bang. Saya kayak giniin, lah kok kayak gini sih, saya cium itu bau banget, kayak bangkai tikus aja lebih bau ini nasi. Ini udah kayak gini, ada apaan ini kok bau sih? Saya pikir aja ya, takutnya ada bangkai apa gitu terus jatuh ke nasi, saya buang aja dimakan bang. Setelah saya masuk kamar, saya coba ngebangunin imam lah gitu, makan ya, sebisa mungkin saya tetap ngebangunin dia gitu bang. Emang udah nggak ngerespon, sama sekali tidak respon tuh ya. Sama sekali dia udah nggak ngerespon. Cuma saya nggak mikir ini ternyata udah nggak ada, itu saya belum tahu bang. Saya tidur, sore biasa rutinitas 4:30 bangun kan, saya bangunin nih bang, nih bocah dari subuh saya bangunin nggak respon, dari siang saya mau tidur nggak respon, sorenya saya goyang-goyangin, tidur-tiduran dulu, dibikin tidur kan nggak sembuh-sembuh, pikiran saya gitu bang. Saya goyang-goyangin, itu nggak ada bang. Saya nyoba kayak ngecek nadi gitu, ngecek ini, itu udah nggak ada napasnya bang. Dari situ kayak beneran nggak sih bang,
Ya sedih sih bang saya di situ kayak Hmm. bingung mau ngomong apa gitu loh. Saya goyang-goyangin, mam, bangun, mam, mam, mam. Saya sempet kepalanya saya gini nih bang, mam. Itu nggak ada bang, sama sekali nggak ada reaksi, detaknya nggak ada, terus ini udah nggak ada. Terus saya nangis bang, itu spontan bang, mam, mam. Wah, kalau saya itu kayak masuk ke ini bang. Saya nangis, saya kan kesel bang. Saya ngomong ke bosnya, bos, cekin si Imam. Dia nggak mau ngecek bang. Cuma tolak pinggang di pintu kamar kita sambil ngomong, udah kamu cek. Udah, ya udah nggak ada itu. Di situ ya sempat mau ribut kayak. Kok di gitu aja ya? Iya, kesel bang di situ bang. Coba balik lagi kalau ini kan, ya gimana bang, kacau bang. Saya berangkat bareng berdua, itu nggak ada sebulan, 2 minggu aja belum ada. Udah kayak gini, akhirnya saya mau nelpon om saya nih, Om Herman. Saya nelfonnya udah nggak bisa ngomong bang, cara ngomong ke orang tuanya ntar gimana. Akhirnya Om Herman udah, ini aja kamu, udah ada ambulan nggak, udah bawa balik aja. Akhirnya bosnya nggak tahu nama siapa, ambulan itu datang bang 5:30. Ambulan datang 5:30. Jadi yang keluar dari ambulan ini keneknya nih bang, yang angkat almarhum si Imam ini sama saya bang. Bosnya sama sekali gak nyentuh bang. Angkat, masuk ke ambulan, kan Om Herman udah ngabarin nih ke keluarganya. Bosnya di depan, maghrib kayaknya bang, perjalanan ke Malang. Jalanan saya di belakang, nangis aja, bingung mau ngapain gitu loh kok. Kayak nggak, ini bohong kayak gitu bang, nggak nyangka gitu loh. Gue paham banget itu. Perasaannya udah guna-gulana ya, nggak keruan lah ya pokoknya ya. Iya bingung gitu. Saya mau ngomong apa lagi udah gak bisa, nangis doang bang. Saya panjang jalan nangis aja. Koneknya sampai ngomong, udah mas, kasihan saya ngomong nih gimana sama orang tuanya. Terus posisinya kita bareng-bareng berangkatnya kok kayak gini gitu loh bang. Ke ceritanya sampai malam itu jam 9:30 tuh bang. Orang tuanya udah naik histeris bang. Almarhum dikeluarin, ambulannya itu langsung jalan. Bosnya nggak keluar sama sekali bang. Bosnya nggak keluar, saudara dari almarhum ini kan ada yang punya mobil tuh. Almarhum dipindahin ke mobil, dibawa ke Pemalang Kota tuh bang, buat diotopsi. Diotopsi, check up. Ya, keluar tuh bang, kayak ronsen kayak gitu bang. Jadi ada bekas juga dari sini hitam bang. Sama pegangan di tangan sama dada itu gosong. Ibunya nggak terima kan, sempat mau ngasusin, udah mau ke kepolisian, cuma nggak bisa bu. Kalau kayak gini, barang kayak gini terus hal gaib itu dikasusin nggak bisa, digituin. Enggak, akhirnya kan kepercayaan dari saya kan, kalau ada orang meninggal terus disakitin apa dibikin gitu loh sama orang, ada orang yang usil dibikinin meninggal, itu ada daun kelor bang. Jadi kalau kita dikubur terus daun kelor itu diikutin, yang bikin ini celaka nggak lama bakal ikut bang. Ibunya sempat punya pikiran kayak gitu. Setelah itu bapaknya ya udah nggak apa-apa. Bayangin anak pertama bang. Iya, semata wayang pula. Bapaknya untung ya kayak udah takdir mungkin. Terus doain aja. Orang kalau meninggalnya kayak gitu kan dosanya dilimpahin namanya bikin meninggal. Bapaknya masih bijak gitu bang. Cuma perasaan seorang ibu kan beda. Udah tuh malam itu saya juga bingung. Beneran itu rame bang. Sempat viral di kampung saya tuh bang di 2022 akhir. Rame bang. Dari situ besok malamnya tahlilan nih bang. Temen saya datang. Si Agil sama Aji sama yang lain. Itu udah dimakamin ya berarti? Udah dimakamin besoknya. Kan dimakamin jam, kalau nggak salah jam 9-an deh dimakamin. Pemakamannya aman aja? Aman aja, nggak ada apa-apa. Cuma ternyata ada hal di balik ininya nanti bang. Setelah tahlilan kedua ini atau tahlilan pas pertama ini saya kan, si Agil datang nih sama Aji sama teman-teman kita yang lain. Di situ Agil ngajak saya ngobrol. Saya dipanggil dulu. Kan saya bilang juga apa gitu. Bilang apa, ini gimana sih, pasti kejadian kayak gini karena saya juga ngerasain. Berarti bang, kenapa si Agil sama Aji ngomong saya jangan ikut dia? Sebelumnya ada kejadian bang. Pangkalan Mati itu kamu tahu nggak? Dia tahu gitu. Kenapa bang? Itu dulu itu yang di situ Agil si Aji sama si almarhum Rohman bang, orang dari Pemalang Kota. Dia baru kerja 1 minggu, dipegangin gerobak nih bang, gerobak bubur, dia jualan sama Aji doang. Sedangkan si Agil sama bosnya hidup di pangkalan 2. Pas baru 1 minggu ini ya karena yang saya bilang, bosnya nggak pernah nanya duit, terus jualannya rame nggak pernah nanya kan.
itu duitnya dikuntitin bang. Maksudnya nih dikuntitin? Apa ya, dikantongin Oh, sendiri gitu. oh. Ntar ngomong sama bosnya segini Oh, dikuntitin sama si almarhum almarhum itu. kuntitin sama dia. Pas mau balik bang, kan saya mau keluar dari gang itu ada gapura. Itu si almarhum Rahman itu nabrak itu bang, meninggal di tempat. Itu 1 minggu doang kerja. Saya bilang, masa iya sih? Iya sumpah. Kok kamu bisa tahu? Karena saya juga pernah ngerasain. Ternyata si Agil ini bang, pernah bang. Dalam arti, dia itu dimimpiin sama yang sosok mimpiin di almarhum Imam ini bang. Yang lu lihat juga Iya, sama deskripsinya. Karena dia, kalau nggak salah pernah ngambil 20 atau 30 iseng gitu. Untungnya dia dengan gercep bang. Malamnya habis mimpiin, besoknya nelpon orang tuanya buat dipagerin. Menurut kiai di kampung saya itu ya nyuruh balik aja, udah balik nggak usah dilanjutin kerja. Dari situ udah mulai saya, oh, mungkin kayak gini. Iyalah, kan dia kesini nyari tunggal. Akhirnya orang tuanya setelah ngaji itu nanya ke orang pintar nih bang. Ternyata yang saya bilang tadi, pas almarhum dikejar di mimpi itu, ibunya ngomong bang, saya tuh kemarin mimpi 3 hari yang lalu. Jadi pas banget sebelum almarhum sakit nih bang. Bos ini kalau di Jawa tuh bilangnya dikejar sama openane, oban, berarti peliharaan si oban. Cuma karena mau ngomong anaknya baru kerja nggak enak bang, takut nggak betah, pengen balik gitu. Akhirnya ditanyain ke orang pinter, dan ternyata iya bang, dia itu pesugihan duit bibit. Duit bibit sama apa ya, kandang beberapa nggak salah. Dia ngomong kayak gitu nih orang pinter ini. Ya bu, anak ibu tuh kayak udah dibarter sama nyawa loh. Mau ngambil 10 perak pun 100 perak, kalau itu haknya si bosnya diambil, yaitu nyawanya udah jadi tanda tangan kontrak bang. Jadi bisa makan ini kapan aja. Itu kan sempet nanya saya juga tuh. Tapi kan lu berdua gak ngambil duit sama sekali kan? Saya nggak tahu bang, kan saya beda. Saya bagian mangkok nih. Oh. Nyuci mangkok, dia kan bagian gerobak. Dia sempat beberapa kali ngomong, enak ya mas, duitnya banyak kayak gini. Masalah nguntit atau gimana saya nggak tahu. Nggak tahu ya, kita skip aja ya itu ya. Saya nggak tahu. Cuma alasan dari orang pintar dia ngomong kayak gitu bang. Buat ini tuh ada perjanjian tidak tertulis. Dalam arti ketika kita udah makan batang haramnya. Kalau bahasa Jawanya itu batang haramnya berarti kayak barangnya dia, entah duit, entah apa segala macam. Ya itu ganti sama nyawa. Ngomong kayak gitu. Terus biasanya kalau ada tumbal yang mau kayak ada yang mau dijadiin tumbal, itu biasanya ada tanda. Kamu ngerasain nggak digituin? Kan sempat kasih tahu ibunya juga ngomong, iya. Saya pernah mau makan tuh nasinya berlendir. Ya itu udah dijadiin target, itu ada tanda sebenarnya. Berarti lu juga sudah ditargetkan salah satunya? Intinya ada satu keluarga saya ada yang mau meninggal kalau keanehan gitu bang. Iya saya juga kayak gitu. Cuma kan bagian gerobak bukan saya. Saya bagian mangkok doang pak. Oh ya udah, terus gimana? Akhirnya kan setelah kejadian itu rame nih bang, rumahnya ya dilemparin batu sampai rumah di kampung itu, iya, rumahnya si Oban. Yang ini rumah nggak pernah ditempatin nih, pagernya tinggi dan rumahnya itu gonta-ganti terus, catnya kadang dibongkar. Ada pembantunya doang bang, rame bang. Dia udah terendus ya dilemparin. Itu rumahnya gede banget, paling gede di kampung saya itu. Sampai sekarang udah nggak berani balik. Itu kalau tadi apa namanya tumbal itu tadi tumbal apa? Apa tadi lu sebut ada 2? Duit bibit sama duit bibit. Kalau gue melogikakan di luar nalar nih ya, gue di luar nalar melogikakan duit bibit berarti lu cuma naruh sedikit jadi banyak gitu kali ya? Iya, jadi menurut pengertian duit bibit sama kandang apa? Bobra. Kandang bobra. Itu apa tuh pengertiannya? Yang saya tahu itu sih katanya gini bang. Dia tanpa jualan bubur pun udah kaya karena udah emang melakukan persugihan. Kenapa dia bikin bubur ini? Biar nggak kelihatan mencurigakan gitu loh, ada usahanya gitu. Kalau kita tiba-tiba dapat duit banyak kan tanpa ada usaha, orang curiga. Kayak gitu katanya sih kayak gitu bang. Cuma ya buat yang lebih jelas lagi saya kurang paham. Buat kamuflase lah ya. Buat kamuflase gitu. Terus kalau kandang bubra itu biasanya orang yang punya pesugihan kandang bubra itu rumahnya dibongkar-bongkar. Meskipun masih bagus, ada aja yang dibenerin gitu bang. Oh. Makanya di situ. Makanya tadi rumah yang di Pemalang itu rumahnya selalu berubah-berubah ya? Entah itu 2 bulan sekali, itu selalu. Dan kita nggak bisa ngeliat ke dalam, karena itu pagernya gede. Rumahnya pinggir jalan, cuma kita nggak bisa ngeliat
ke dalam gitu loh, cuma kelihatan gentengnya lantai Hmm. duanya ini. Pagunya tinggi dan memang kayak terisolasi dari warga sekitar gitu loh. Akhirnya itu dilemparin rame, ya viral. Viral. Ini sini udah mobil sini buat tinggal ini rame, sempat rame juga. Dan ibunya sekarang udah nggak balik lagi ke Pemalang kayak Sioma, sekarang di Jakarta. Jadi tinggalin rumahnya, bapaknya doang tinggal. Kalau setelah itu dia tutup si obatnya. Saya nggak tahu bang. Nggak tahu kemana. Nggak tahu. Terus kalau menurut cerita di daerah Mas itu pesugihan itu apa tadi? Duit bibit dua bibit itu biasanya belajarnya di mana? Ada di Gunung Kawi bisa, Oh, gitu. Kemukus bisa, Kandang Bubrah juga bisa di daerah situ. Kalau kayak Tuyul kan kebanyakan adalah salah satu daerah di selatan dari kota saya ada bang. Jadi ketika lo ditinggal nih, ada kemungkinan dia berguru gitu. Apa mencari ilmu itu atau gimana? Dia kan nggak mungkin pulang dong ke situ, ke rumah yang Itu tuh yang nggak tahu ya bang. Oh, Dia nggak tuh tahu. jarang di Jogja. Dia tuh jarang di Pemalang. Jadi dia stay di Jogja terus. Dia di situ tuh udah 2 tahun atau 3 tahun di Jogja. Gitu loh. Yang dia cerita pernah curhat sih. Awalnya dia emang punya usaha apa gitu terus bangkrut, sempat jadi tukang rongso. Entah berapa lamanya nggak tahu saya. Setelah itu tiba-tiba kaya bang, kayak mendadak gitu loh. Dia bilangnya sih ya ini karena kerja keras. Kalau pernah cerita-cerita itu pas yang di rest area, yang cerita awal-awal saya belum dimarahin ngebuang bubur dikasih-kasih ke orang gitu. Karena kita jualan nggak pernah habis. Itu jualan nggak pernah habis tapi duitnya banyak. Dan dia nggak pernah nanya bahwa penghasilan ini apa ada sehari gitu. Nggak pernah nanya. Dia tidak pernah nanya dan dia tidak mengasih tahu infoin ke lo juga ya. Biasanya kan orang dagang habis nggak? Iya, terus gitu. lo harus berapa banyak gitu volumenya dan lain sebagainya gitu. Enggak ya? Enggak. Lo bebasin gitu ya. Dan kita tahu kan, kita yang jualan kan takaran berapa porsi ini, tahu hasilnya seberapa. Kecuali kita bukan di bagian ini ya nih, kan kita tahu ada taruhan 5 liter, 7 liter, jadi duitnya berapa gitu. Karena porsi kan 11.000, 10.000. Jadi 10 porsi udah kelihatan 100.000 gitu loh. Terus setelah viral itu gimana? Dia udah nggak balik lagi nih sekarang. Udah nggak balik lagi. Dan saya juga kan akhirnya berangkat ke Bogor gitu. Setelah sebulan kemudian saya berangkat ke Bogor. Udah nggak tahu kabar lagi di Pemalang, katanya sih emang dia udah keluar. Karena rame-rame kayak gitu dia udah nggak berani. Dan denger yang terakhir sih udah cerai sama istrinya. Dan istrinya saya nggak pernah tahu bang. Nggak pernah ngeliat. Nggak pernah lihat. Padahal lu satu rumah kan Iya, logikanya di adanya. Jogja. Dia nggak pernah lihat di kayak apa. Cuma kalau kaki ada, cuma kaki dia atau enggak nggak tahu ya. Jadi setiap jam 2 tuh ada kaki. Jalan. Saya bilang hordeng segini. Cuma saya nggak tahu menau gitu loh. Iya. Apa istrinya? Istrinya atau apa? Tapi dia tidak seperti yang tadi lu bilang bunyi gesek-gesek gitu kan ya? Cuma kalau ngomongin dia paling kayak jam 2 doang bang, kayak entah ke kamar mandi kencing atau gimana ya, buang air kecil saya nggak tahu. Intinya setiap tengah malam itu keluar. Jadi lo selama 2 minggu itu lo sama tidak pernah ngeliat istrinya. Dan dia juga anaknya juga di dalam doang, saya nggak tahu. Ada anaknya juga? Ada anaknya perempuan, umur 7 tahun kayaknya. Pada saat itu? Iya. Jadi teman-teman, ini pengalaman yang benar-benar di luar nalar dari Abang Angga ini tentang pesugihan bubur ayam. Mungkin teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya lagi bisa hubungi di WhatsApp kami yang ada di bawah YouTube kami atau hubungi Instagram kami di Luar Nalar Channel dan TikTok kami di Luar Nalar Channel. Ambil cerita yang baik, buang cerita yang buruk. Itu saja pesan dari kami di Luar Nalar. Thank you. Bye.